Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Ku berdoa dalam nama Yesus, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tapi beda. Aku berani tapi beda. Aku berani tapi beda. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak Nas percaya bahwa semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Oke, sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesehatan,
kami masih diberikan kekuatan sehingga kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih juga buat orang tua yang baik, yang sayang kepada kami, yang selalu mendampingi kami di rumah, yang selalu ada buat kami. Tuhan, hari ini kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kakak Anas mau cerita tentang sebuah keluarga yang bahagia. Kenapa sih mereka bahagia? Karena mereka punya anak. Tuhan kasih mereka anak kembar. Seperti Kakak Anas yang bahagia karena dikasih anak kembar. Tapi kalau Kakak Anas anak kembarnya cewek semua. Kalau keluarga ini dikasih anak kembar cowok. Wah, lucu ya keluarga ini punya anak kembar yang lucu-lucu, yang mungil-mungil, yang cakep-cakep. Pasti keluarga ini bahagia. Lalu si bapak ini dan ibu ini ngasih nama kepada kedua anaknya, yaitu Yakub dan Esau. Siapa sih anak pertamanya? Anak pertamanya atau kembar pertama namanya Esau, yang kembar kedua namanya Yakub. Nah, lalu bapaknya sama ibunya namanya siapa? Nah, nama bapaknya adalah Bapak Ishak. Bapak Ishak sama ibunya Ibu Ribka. Jadi Bapak Ishak, Ibu Ribka, ini Esau, ini Yakub. Mereka bahagia. Nah, suatu ketika Bapak Ishak sudah tua. Karena dia sudah tua, dia jalan pakai tongkat, matanya juga sudah mulai rabun, sudah mulai nggak bisa ngeliat. Dia hanya di rumah. Nah, kita kembali lagi kepada si anak kembar ini, Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini sudah besar nih, mereka sudah besar. Ketika mereka sudah besar, Esau ini hobinya adalah berburu. Dia suka pergi ke hutan, bawa panah, bawa pedang. Dia berburu binatang-binatang yang ada di hutan. Diburu buat apa sih binatang-binatang itu? Ya buat diambil dagingnya, lalu untuk dimasak dan dimakan. Itu hobinya kakak kembar yang pertama, Esau. Lalu si adik Yakub ini hobinya ngapain? Dia hobinya suka memasak. Dia suka bantu mamanya masak di rumah. Jadi dia tuh anak mama. Dia tuh anak rumahan istilahnya. Nah, karena tadi Bapak Ishak ini sudah tua, sehingga suatu hari si Yakub, si adik kembar yang kedua, datang sama bapaknya. Dia bilang, "Bapak, aku mau minta berkat dong. Aku mau Bapak kasih berkat sama aku. Bapak kasih doa berkat sama aku." Buat apa sih si Yakub ini minta berkat sama Bapak Ishak? Karena kalau Bapak Ishak kasih doa berkat sama Yakub, maka si Yakub akan jadi baik dan akan jadi bahagia karena Tuhan yang memberkati. Akhirnya si Bapak Ishak bilang, "Oke, kalau gitu kamu masak masakan yang enak, kamu bawa ke saya. Nanti setelah saya habis makan, saya akan kasih doa berkat sama kamu." Lalu datanglah si Yakub kepada Bapak Ishak, dan Bapak Ishak kasih berkat ke Yakub. Kira-kira berkat apa sih yang diminta oleh Ishak? Duit. "Bapak, aku minta duit. Papa, aku minta rumah yang besar. Papa, aku minta mobil." Enggak. Tapi si Yakub minta berkat supaya Bapak Ishak kasih berkat supaya dia kemanapun dia berada, dia selalu berhasil karena Tuhan yang memberkati. Nah, adik-adik, kita harus belajar hari ini bahwa Tuhan memberkati kita bukan hanya melalui uang yang banyak, bukan hanya melalui kita punya rumah yang besar, bukan hanya melalui kita punya mobil yang bagus. Tapi Tuhan memberkati kita bisa lewat apa? Kita sehat. Hari ini kalau kita nggak sakit,
sakit, itu merupakan berkat Tuhan. Hari ini kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa main games, kita bisa belajar di rumah, kita bisa punya papa, punya mama. Itu semua berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya uang, bukan hanya punya rumah yang besar, bukan hanya punya mobil, punya main-mainan yang mahal, punya baju yang bagus. Enggak. Tapi berkat Tuhan itu bisa berupa kesehatan, berupa papa dan mama yang kita punya, berupa adik dan kakak, berupa keluarga yang bahagia, berupa kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa tidur. Itu juga berkat dari Tuhan. Ingat bahwa hanya Tuhan yang bisa memberkati kita melalui orang tua kita, melalui saudara-saudara kita, melalui keluarga kita, sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, cerita hari ini sampai di sini. Nanti kalau adik-adik mau baca kisahnya, boleh di dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memberkati kami. Hari ini kami minta berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kepintaran, supaya kami jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar. Kami jadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua kami di rumah. Tuhan, berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan juga memberkati papa mama mereka yang mendampingi mereka setiap hari. Tuhan, pakai mereka sebagai alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Lalu makan makanan yang sehat. Jangan suka jajan di luar. Jangan suka minum minuman dingin. Pokoknya makan makanan yang sehat. Oke, bye-bye.